kelompok 1 kami akan membahas materi tanah. Kenalkan, saya Anastasia Jalalini dengan NIM 24010505252 dan sebelah saya Fadia Salma dengan NIM 24010500247 dan saya Hanifah Fairunisa dengan NIM 24010500248. Berikut video yang akan kami tampilkan. Apa itu pengertian tanah? Jadi, menurut Harjowigono tahun 2010, definisi tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Tanah adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi yang terdiri dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah ini sangat penting karena menjadi tempat tumbuhnya tanaman, menyimpan air, dan mendukung kehidupan berbagai organisme. Peranan tanah sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme yang tinggal di atasnya. Khususnya bagi tanaman, tanah menyimpan banyak mineral dan bahan organik yang berguna bagi tanaman. Lalu, apa saja peran tanah? Peran tanah dalam kehidupan diantaranya sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Dan yang ketiga, menyaring dan menyediakan air untuk makhluk hidup. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana masuk atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup, dan komponen lain ke permukaan atau bahkan sampai ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kualitas tanah dan memicu tanah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu, apa saja penyebab terjadinya pencemaran tanah? Yang pertama yaitu disebabkan oleh limbah domestik. Limbah domestik adalah bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Limbah domestik dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat dapat berupa plastik, kaleng, kertas, popok bayi, dan juga bekas minuman yang dapat mengganggu siklus air dan juga organisme di dalam tanah. Sedangkan limbah cair dapat berupa air bekas cuci piring, deterjen, oli, atau cat yang dapat menyerap dan larut dalam tanah sehingga dapat merusak kandungan atau zat-zat yang ada pada tanah. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari sisa hasil produksi industri. Limbah industri sendiri mempunyai kandungan racun dan bahan kimia sehingga apabila mengendap di dalam tanah maka akan mempengaruhi kualitas kesuburan tanah. Misalnya pembuangan minyak dan juga pembuangan sisa hasil industri seperti kertas, krayon, dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk urea dan juga pestisida. Penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan dan secara terus-menerus dapat merusak komponen tanah, mengurangi kesuburan tanah, bahkan dapat mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah. 1. Penurunan kesuburan tanah. Zat kimia yang berbahaya mengurangi unsur hara, merusak struktur tanah, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Kedua, pencemaran air tanah. Bahan kimia beracun meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ketiga, gangguan ekosistem. Flora dan fauna yang hidup di dalam tanah dan sekitarnya terganggu, sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Keempat, kesehatan manusia. Pencemaran tanah dapat memicu penyakit kulit, pernafasan, hingga kanker jika zat beracun masuk ke tubuh melalui makanan atau air. Cara penanggulangan pencemaran tanah. 1. Pengelolaan limbah yang baik, yaitu dengan mengelola limbah industri dan rumah tangga dengan benar, seperti daur ulang dan pengelolaan limbah sebelum dibuang.
Kedua, reboisasi, penanaman pohon dan penghijauan kembali untuk memperbaiki kualitas tanah yang sudah tercemar. Ketiga, peningkatan kesadaran dan pengawasan, yaitu dengan edukasi kepada masyarakat serta penegakan aturan mengenai pengelolaan limbah dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya.